Kita sering mendengar bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun lamanya. Tapi, benarkah begitu? Apakah benar penjajahan itu berlangsung terus-menerus dan menyeluruh? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana Belanda bisa datang ke Nusantara, apa yang mereka cari, bagaimana mereka perlahan menguasai wilayah kita, dan seberapa besar dampak dari kolonialisasi ini. Tahun 1596, sebuah armada laut Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Mereka adalah utusan dagang yang dikirim oleh pedagang-pedagang Belanda untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Pada masa itu, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat berharga di Eropa. Namun, karena sikap kasar dan arogan terhadap penduduk setempat, kedatangan de Houtman justru menimbulkan konflik. Ini menjadi awal dari hubungan yang tidak harmonis antara Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ya begitulah. Ini adalah perusahaan multinasional pertama di dunia dan diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda, seperti mencetak uang, membentuk angkatan bersenjata, bahkan mendirikan benteng dan melakukan perang. Tujuan utama VOC adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama di Kepulauan Nusantara. Mereka datang dengan semangat 3G atau 3G. Nusantara dikenal sangat kaya akan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Cengkeh, pala, dan lada tumbuh subur di wilayah timur Indonesia. Bagi VOC, ini adalah ladang emas. Mereka rela bertempur melawan bangsa Eropa lain seperti Portugis dan Inggris untuk merebut wilayah yang subur dan kaya rempah. Dalam prosesnya, VOC membuat perjanjian sepihak, membangun benteng daerah strategis, dan memaksa penduduk lokal untuk hanya menjual hasil panen ke VOC dengan harga murah. Awalnya, VOC hanya sebuah perusahaan dagang, namun seiring waktu, mereka bertindak layaknya negara. Setelah VOC bangkrut tahun 1800 karena korupsi dan salah urus, semua aset dan wilayahnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, Belanda secara resmi menjadikan wilayah bekas VOC sebagai koloni dan mulai menjalankan pemerintahan kolonial yang lebih sistematis. Orang mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Padahal, jika kita hitung secara resmi, masa penjajahan Belanda hanya berlangsung dari tahun 1800 hingga 1942, sekitar 142 tahun. Sebelumnya, kekuasaan dipegang VOC, yang secara teknis bukan negara, tapi perusahaan dagang. Penjajahan tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah, melainkan bertahap dan berbeda-beda di tiap daerah. Setelah menjadi koloni, pemerintah Belanda
Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang menindas. Salah satunya adalah tanam paksa atau kultur stelsel yang mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu untuk ekspor dan menyerahkannya kepada pemerintah. Selain itu, Belanda juga menggunakan strategi adu domba antar kerajaan lokal agar mereka tidak bersatu melawan penjajah. Rakyat menderita akibat eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya dan tenaga kerja. Penjajahan Belanda berhenti pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia dalam Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tapi perjuangan belum berakhir. Belanda mencoba kembali dan terjadilah agresi militer. Baru pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Meski telah merdeka, dampak kolonialisme masih terasa di berbagai aspek kehidupan hingga kini. Belanda datang bukan karena ingin membangun, tapi untuk mengeksploitasi. Mereka tertarik pada rempah-rempah, kekayaan alam, dan menguasai jalur dagang strategis. Tapi di balik penderitaan panjang, lahirlah kesadaran nasional, perjuangan rakyat,